Selamat malam semua. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, hari ini kita akan lanjut lagi materinya, yaitu kita belajar mengenai file ya, file processing. Ya, sebentar saya persiapkan. Ya, oke, kita mulai. Jadi di sini kita bahas mengenai cara mengakses file ya, khususnya di sini text file yang kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai teori tentang file. Oke. Jadi file adalah kumpulan dari data ya, sudah pasti. Ya. Kalau pada database, kumpulan dari record, itu bagian dari file. Oke. Itu adalah kumpulan dari field, itu adalah kolom-kolomnya, itu adalah blok dari byte-nya, dan koleksi dari kumpulan dari bit. Berikutnya adalah stream definition. Ya, jadi stream itu adalah urutan dari karakter ya, atau kumpulan dari suatu karakter, itu adalah stream. Ya. Jadi input dan output itu adalah sebuah stream. Ya. Jadi C itu menganggap input yang kita berikan ya atau output itu adalah sebuah stream. Ya, ada 3 standar stream pada C. Ya. Yang pertama adalah standar input stream, yaitu adalah membaca input dari keyboard. Ya. Yang kedua standar output stream itu adalah mengendalikan apa output ke layar monitor kita. Yang ketiga adalah standar error stream, yaitu untuk error handling. Ya, kalau ada kesalahan dalam program. Ya, jadi ini adalah stream tadi 3 bagian tadi, ya kan. Lalu untuk file pointernya itu mengacu pada standar input, output, dan error. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke file. Oke, jadi text file itu formatnya pasti dalam kode ASCII. Ya, kode ASCII itu ya semua karakter yang bisa kita ketik di keyboard, ya kan. Jadi A sampai Z, angka, ya, atau mungkin karakter-karakter yang khusus itu semua pasti punya kode ASCII ya, itu semua bisa dikenali ya. Oke. Lalu storage yang dibutuhkan untuk menyimpan file teks ya, yaitu tergantung dari ya panjangnya dari huruf yang kita masukkan gitu ya. Oke. Berikutnya adalah binary file ya. Binary file itu adalah file yang tidak bisa dibaca dengan text reader atau text editor. Ya contohnya kalau kita buka file binary, contohnya file exe atau file DLL ya kan, kita buka aja pakai notepad misalnya, tampilannya pasti kacau nggak terbaca, itu pasti binary file ya. Nah sekarang kita langsung aja ke buffer area ya, jadi kita di sini fokusnya ke text file ya. Oke, jadi buffer itu adalah area untuk menampung ya, jadi pada memori itu ada namanya buffer untuk menampung hasil pembacaan pada file teks ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini sintaksnya untuk file adalah pointer to file. Jadi di sini variabelnya ini adalah mengacu pada pointer ke file. Ya. Jadi untuk setiap kali program yang mengakses file, kita harus membuat variabel dengan tipe file seperti ini. Ya. Nah, berikutnya adalah cara membuka sebuah file teks. Ya. Oke, cara membukanya adalah kita guna perintah fopen, ya, fopen nama pointernya, ya. Oke, nanti kita akan coba ya, kita akan praktekkan. Nah, untuk mode file itu bisa dengan ini pilihan berapa ini. Bisa R adalah mode untuk dibaca saja, jadi kita buka untuk read only. Kalau W adalah kita buka file tersebut untuk ditulis, ya. Kalau A itu untuk append, append itu untuk menambahkan isi di bawahnya.
Jadi kalau bedanya W sama A adalah kalau W itu apa? Isinya akan ditimpa dengan yang baru, tapi kalau append, isi yang lama nggak akan ditimpa, tapi akan ditambahkan di bawahnya. Itu bedanya, dan sebagainya. Ya. Kalau ada open, ada juga untuk close file. Jadi file yang sudah kita buka, kalau nggak digunakan lagi, kita bisa close file tersebut ya, dengan menutup pointernya. Ya. Jadi bintangnya F close pointernya. Ya. Tadi ada contohnya. Oke. Nah, berikutnya adalah input dan output file. Ya, untuk membaca file ada beberapa perintah. Demikian pula untuk menulis ke dalam sebuah file. Ya, ada juga beberapa perintah. Yang pertama adalah ini, untuk menuliskan satu huruf atau satu karakter ke file, kita menggunakan perintah untuk membaca kita menggunakan fkc. Ya, untuk membaca satu karakter atau satu huruf dari sebuah file. Ya, ini sintaksnya ya. fkc, file stringnya apa? Ini adalah pointernya. Sedangkan kalau untuk menuliskan sebuah karakter dalam sebuah file, ya kita gunakan fuc. Ya, gitu. Langsung aja. Nah, yang di sini adalah untuk membaca satu kalimat atau satu string dari sebuah file. Kita gunakan fgetS ya. Jadi file get string atau get string ya, sama aja. Sedangkan untuk menuliskan suatu kalimat atau satu string dalam suatu file, kita gunakan fputS ya, file put string ya. Oke. Bisa juga menggunakan fscanf untuk membaca juga ya, atau fprintf untuk menuliskan ya. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan di sini ya kan, tinggal pilih aja sintaksnya pakai yang mana. Ada fwrite, fread atau feof ya. Oke. Dan satu hal lagi yang eof ini kita gunakan untuk apa? Membaca karakter dari sebuah file ya. Jadi ini harus kita gunakan untuk menguji apakah yang kita baca sudah akhir dari file. Kalau sudah akhir, artinya nggak boleh baca lagi, sudah selesai, ya kan? Kita gunakan ini, end of file. Oke, langsung aja kita ke contoh program ya supaya jelas ya. Nah, ini contoh program sederhana. Di sini programnya kalau saya lihat dia membaca sebuah file ya kan. Nah, ini kan dia menggunakan fgetc. Oke, langkah awalnya kita siapkan satu variabel penampung, misalnya namanya ch, tipenya karakter, dan ada variabel wajib yaitu variabel pointer to file, namanya misalnya bintang fp di sini. Selanjutnya kita buka file yang mau kita baca isinya, misalnya di sini fp dengan fopen, nah fget.c ya kan, ini nama file yang mau kita buka, mau kita baca. Nah, koma ini adalah modenya, karena dia R artinya kita hanya baca saja, read only ya. Terus berikutnya dicek di sini, apakah fp-nya berhasil kebuka file tersebut. Kalau isinya nol, artinya file tersebut gagal dibuka. Mungkin filenya nggak ketemu, ya sehingga dia nol. Ya. Kalau misalnya dia nggak nol, nah artinya filenya sudah berhasil dibuka. Nah, cara bacanya adalah seperti ini. While not at end of file, ya selama belum akhir dari file, maka akan baca terus menerus, ya. Jadi baca terus sampai ketemu end of file. Nah, di sini pembacaannya ditampung dalam variabel ch seperti ini. Jadi ch sama dengan fgc dalam kurung pointernya tadi. Ya. Lalu berikutnya ada perintah printf. Ini adalah untuk menampilkan hasil pembacaan ke layar seperti biasa. Jadi kita pengen nguji nih, apa sih yang dibaca di variabel ch ini? Kita mau tampilkan di layar kita, ya supaya tahu, oh yang dibaca itu huruf ini, yang dibaca itu huruf ini, kita tampilkan semua. Ya, ini sudah selesai, kita tutup file pointernya f plus file pointer tadi. Ya selesai gitu aja. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua adalah untuk menuliskan sebuah karakter ke dalam sebuah file ya. Jadi cara awalnya itu sama, ada file wajibnya di sini, pointer to filenya ya kan. Terus di sini ada string yang mau dituliskan, ya ini opsional ya, stringnya bisa seperti ini atau bisa kita input dari keyboard kita ya, terserah, bebas caranya. Nah, ini adalah kita fp open dulu ya, open seperti biasa. File yang mau kita tulis isinya. Ya, misalnya test.txt, modenya adalah W, itu mode tulis ya, atau write.
Nah, kalau nol berarti filenya itu tidak bisa dibuat ya. Kalau misalnya dia nggak nol, berarti file tersebut bisa dibuat ya atau bisa dibuka. Nah, cara untuk menulis ya, di sini karena dia menyediakan variabel string di sini, maka di sini dia pasti perintahnya for i 0 sampai panjang dari string ini. String ini mau ditulis ke dalam file tersebut. Caranya adalah f put c ya, karena nulisnya dia per karakter. F put c dalam kurung ini ss yang ke i ya. Jadi karena dia per huruf kan, satu-satu ya, koma file pointernya. Setelah selesai semuanya, baru ditutup variabel pointernya. Gitu aja. Ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kita akan demo ya sekarang. Kita akan demo untuk FGC dulu. Mula-mula siapkan dulu pointernya ya. Misalnya apa namanya? PTR ya, bebas namanya. Terus saya siapkan buffernya, namanya misalnya carb itu untuk penampungnya. Oke, terus berikutnya PTR sama dengan f open ya, apa yang mau dibuka? Misalnya di sini coba .txt ya. Modenya adalah mode baca seperti ini. Kita uji if PTR sama dengan 0 ya. Kita berikan error message kalau 0. Printf pada sini. File tidak ada ya. Nah, selanjutnya kalau filenya ada, nah di sini saya pakai else. Kalau di program tadi dia menggunakan exit ya, exit 1. Jadi kalau nggak ada filenya dia paksa keluar ya. Kalau saya nggak pakai itu, lebih enak pakai else ya. Jadi secara halus ya. Kalau misalnya nggak ada ya sudah. Berarti akan return 0 langsung keluar di sini secara halus. Kalau ada kita ada else. Nah, di sini baru dibaca. Tadi pakai perintah apa? While ya, karena baca per karakter. While selama tidak end file dari pointernya, pointer tadi namanya PTR, berarti kita baca ke penampung yaitu car. Car adalah cara berarti apa? F get karakter ya, FGC dari variabel pointernya yaitu PTR tadi ya. Nah, setelah dibaca saya mau tampilkan isinya. Printf ya, karena dia karakter jadi persen C di sini ya, persen C isinya adalah car. Nah, gitu. Nah, setelah selesai saya tutup F close PTR ya. Oke, saya run. Nah, file nggak ada karena memang belum saya buat filenya ya. Nah, saya buat dulu filenya, coba .txt di sini. Coba .txt. Misalnya isinya adalah Bina Nusantara University Jakarta Indonesia ya, 3 baris ya saya buat. Sekarang saya coba jalankan. Nah, akan tampil di sini kan, ini adalah isi dari file coba di .txt ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Nah, ini kan pakai compiler online ya, Pak. Kalau misalnya kita pakai dev.c itu kita buat filenya yang dimasukkan itu di save-nya di mananya ya, Pak? Nah, oke, pertanyaan bagus ya. Nah, untuk nge-save-nya, kalian bisa gunakan folder juga. Jadi di sini nanti bisa digunakan folder misalnya c.2/ apa nama foldernya gitu ya.
lokasinya di mana, tambahkan di situ nanti. Ya. Berarti Saran misalkan saya, kita nanti mengirimkan tugas, itu di dalam programnya kita bikin alamatnya gimana ya, Pak? kirim tugas sebentar. Saya sih belum lihat tugasnya ya. Tugasnya ada yang buat seperti ini. Oh, belum tahu juga sih, Pak. Cuman, berarti ini dia hanya bisa kalau ke-save dalam satu device komputer gitu ya, Pak? Iya, betul. Oh, iya. Jadi nanti kalau nge-save ya, di sini usahakan nama filenya itu jangan terlalu banyak foldernya ya. Kan karena folder banyak ya. C/apa, nanti namanya /apa lagi gitu kan. Jangan terlalu panjang. Ya. Oh nggak salah saya pernah coba itu kalau terlalu panjang dia nggak bisa kenalin. Jadi jangan terlalu panjang kalau pakai folder. Ya. Nah, karena dia online compiler ya, dia langsung mengenali seperti ini. Kita masuk ke folder lagi ya. Oke, sudah jelas ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, sekarang kita mau modif file ini misalnya. Ini kan dia hard coding ya, filenya cuma txt. Kalau misalnya kita mau input nama filenya, kira-kira bisa nggak? Jadi kita mau input nama filenya di sini. Char misalnya, namanya di sini file name ya. File name ukurannya misalnya 50. Ya. Jadi supaya program lebih fleksibel ya. Jadi saya baca dulu di sini. Printf, masukkan nama file, lalu saya baca di sini scanf. Apa kemarin? %s ya, %s kalau yang nggak narik spasi ya, tapi nggak masalah. Ini kan nama filenya kan nggak ada spasi juga, jadi mau %s nggak masalah. Namanya adalah file name ya, seperti ini. Kalau mau yang lebih fleksibel, gunakan yang kemarin apa? Ada ingat? Menggunakan yang /n ini ya. Nah, di sini open-nya saya akan masukkan file name di sini. Jadi nama filenya fleksibel, kita bisa masukkan sendiri. Oh, ada yang kurang di situ. Kurang apa? Persen ya? Ya, Pak, kurang persen. Nama file misalnya coba, ya kan? File nggak ada, ya. Saya coba lagi di sini. Coba.txt. Nah, panggil, ya. Gitu. Jadi lebih interaktif ya, ada nama filenya begini. Oke, ini saya share dulu ke kolom chat. Nah, berikutnya adalah kita mau menuliskan karakter ke sebuah file, ya kan? Tadi kan sudah baca ya. Sekarang kita menulis, ya. Kita menulis. Jadi saya biarkan aja ya, masukkan file name juga supaya lebih enak. Oke, nah bedanya adalah di modenya. Kalau kita mau tulis, ya, berarti di sini adalah untuk modenya W, ya, right. Ya, mungkin kalian mau lebih interaktif lagi bisa tanyain lagi. Nah, masukkan nama file. Kalau kalian misalnya ketemu kan, ditanya lagi mau dibaca atau mau ditulis. Nah, nanti tanya lagi gitu bisa dibikin if nanti ya. Tapi ini saya buat program sederhana aja ya. Jadi modenya tulis. Oke, kalau nol filenya nggak ada sama. Nah, kalau filenya ada berarti kita baca di sini. Kok baca kita tulis maksudnya. Nah, apa yang mau kita tulis? Sekarang yang kita tulis mau yang tampil langsung, yang hard coding, atau mau inputkan di layar.
Ya, input aja ya supaya lebih interaktif ya. Misalnya adalah kalimat, ya, saya buat nama kalimat, panjangnya 50. Nah, masukkan nama file, terus di sini masukkan kalimat ya yang mau ditulis ya. Ini kalimat ya. Nah, setelah itu apa? Kalau misalnya sudah ketemu, kita tulis kalimatnya. Berarti kita gunakan perintah for ya. For integer i dari 0 sampai string length dari kalimat. Ya. I lebih kecil ya. Lalu i plus plus. Nah, apa yang dilakukan? F-put karakter ya. F-put karakter. Nah, yang di-put apa di sini? Kalimat yang ke i, gitu ya. Terus variable pointernya tadi kita pakai variable ptr, ya. Gitu caranya. Oke. Sebagai string length harusnya ini ada input string ya. Nah, ada warningnya kan? Harus ada input stringnya. Karena saya menggunakan string manipulation ya. Kita main dulu aja deh. Include string.h. Nama file coba .txt nanti ya. Loh, langsung keluar dia ya. Kalau scanf nangkepnya string itu harus di flush gitu. Mungkin Ya. bisa pakai fget saja. Oke. Tapi sih kita ada satu trik di sini. Memang ini kadang-kadang aneh ya. Saya berikan spasi, ya, saya kasih spasi ya. Kadang-kadang memang program itu punya cirinya masing-masing. Terus saya pernah nemuin saya akali pakai spasi itu berhasil. Nggak usah pakai plus, Mbak ya. Nah, bisa kan? Kadang-kadang aneh kan? Ada spasi malah bisa ya. Iya, Gitu. magic. Kadang-kadang nggak sengaja juga gitu, iseng-iseng nyoba-nyoba loh. Kok bisa ya? Oke, saya tambahkan kalimatnya misalnya selamat malam ya. Selamat malam tidak ada kan? Oke, nah nggak ambil apa-apa. Coba kita cek coba ada ST-nya. Nah, masuk kan selamat malam. Tadi yang bidang nusantaranya udah ketimpa, ya kan? Nah, tadi misalnya kita nggak mau timpa, misalnya gini ya, saya balikin lagi Ctrl Z ya, saya undo. Nah, saya mau di bawahnya. Jadi caranya adalah kita pakai modenya append, ya. Di setup ganti yang misalnya modenya append. A gitu ya. Saya run lagi. Nama filenya coba.txt. Selamat malam. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ketambahan kan, jadi nggak akan menghapus kan. Tadi karena kursornya di sini, dia nggak di bawahnya, ya di sampingnya. Gitu. Tergantung posisi kursor terakhirnya di mana dia. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kalau mau new line gimana, Pak? Mau apa? New line. Enter. Oh, mau enter. Iya. Oke, mau new line, wah kita harus tahu ini, kode ASCII-nya new line. Coba ya, saya tes dulu ya. Nah, saya tes dulu nih. Pertanyaan bagus nih, nggak apa-apa, kita coba aja. Print Saya adu ya. backslash n mungkin. Backslash n to integer. Coba slash n gitu ya. Kita tes di sini ya. Jadi sebelum kita QC kalimat, kita QC enter dulu gitu ya. Coba kita tes ya.
F to C. Berarti pakai apa? /n gitu ya. /n PTL. Kita coba ya. Sebentar, ini kenapa errornya? Oh, kalau karakter nggak begitu. Sebentar. Saya stop dulu. Kalau karakter dia petiknya tunggal, singkat saya. Iya. Coba .txt. Selamat malam. Pak, kita lihat hasilnya. Ya, bisa ya, pakai new line. Oke. Oke, ini saya share dulu. Silakan di copy sendiri ya di kolom chat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, sampai sini ada mau tanya dulu? Ada yang mau tanya lagi? Oke, kita ke materi lagi ya. Tadi kan per karakter ya. Sekarang contoh berikutnya adalah kalau per kalimat, per string. Nah, ini. Kita menggunakan fgets ya. Jadi membaca dari file tapi langsung per kalimat ya. Nah, caranya sedikit berbeda ya. Kita siapkan buffernya dulu sama, tapi buffernya di sini bukan satu karakter ya, bukan SS aja, tapi ada panjangnya. Ini saya 80. Jadi maksudnya sekali baca itu satu baris. Ya, kalau satu baris di mode teks ya, atau di command prompt itu 80 karakter ya, lebar layarnya. Nah, ini buka file seperti biasa sama. Nah, yang beda di sini ya. Nah, ini pakai while juga. Jadi baca terus selama apa? Masih ada isinya. Tapi beda di sini apa? Dia nggak pakai novel, ya kan? Itu beda dengan yang tadi fget c. Kalau fget c kan perlu novel, ya kan? Karena baca per satu huruf, satu huruf, ya kan? Nggak boleh kelebihan. Kalau dia string, ini otomatis kita nggak usah pakai novel lagi. Jadi dia akan cek, oh ada kalimat lagi, nggak ada kalimat udah selesai dia. Ya, itu fgets ya. Jadi nggak usah novel di sini. Nah, di sini sintaksnya adalah SS adalah buffernya untuk nampung. Ini adalah ukuran dari sekali bacanya 80, jadi sekali baca 80 karakter, ya kan? Ini variable pointernya. Ya. Oke, berikutnya adalah dicetak ke layar, jadi biar tahu apa yang dibaca dari tersebut, ya, jadi tampilkan ke layar. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, sekarang kita mau membaca per kalimat. Buffernya car di sini, atau buffernya pakai kalimat sekarang ya, atau hasil aja deh. Nanti kalimat saya pakai buat ini juga sih. Hasil misalnya 80 di sini. Ya. Kalimat nggak dipakai ini, saya close dulu kalimatnya. Di sini bentuknya ada mode baca, tadi read juga. Lalu di sini ini kita hapus. Nah, berikutnya kita baca tadi menggunakan apa? While fget string, ya kan? Nah, sintaksnya berarti ditampung ke buffer ya, yaitu hasil. Sekali baca 80 karakter, lalu pointernya tadi PTR. Ya. Nah, jadi gini aja, ya. Karena kita mau tampilkan ke layar, ya, kita tambahkan perintah di sini, ya. Printf hasil pembacaannya. Misalnya persen %s ya, isinya adalah hasil. Nah, begini aja. Sudah benar ya. Oke, kita jalankan. Coba .txt.
Nah, ini tradisinya ada salam alamnya ya. Gitu. Nah, sekarang misalnya nih, ini saya gali nih 80-nya. Saya iseng nih, saya gali dengan 20 ya, atau gali berapa. Kira-kira ngefek nggak hasil pembacaannya? Coba kita cek ya. Kita run. Ya, apakah hasilnya berbeda atau sama saja? Ternyata sama saja. Ya. Terus apa dong bedanya? Ya, tadi saya katakan angka di sini adalah sekali baca berapa huruf itu maksudnya, ya kan? Ini sekali baca 20 huruf, berarti kan 80 huruf kan? Nah, terus bedanya nggak kelihatan kalau sini ya. Kalau kita mau melihat bedanya, ya kita bisa tambahin di sini untuk uji, ya kan? Bisa kita gunakan variabel untuk menghitung ya. Saya tambahkan di sini variabel counter deh. Integer counter 0 gitu ya. Dari 0 dulu. Nanti saya mau hitung ini. Ada berapa kali sih dia baca? Berarti counternya saya tambahin dulu. Counter plus ya kan. Terus di sini saya mau tambahin, saya mau dipikir hasil pembacaan ke pakai persen I sama dengan persen S gitu ya. Berarti counter sama hasil. Saya tambahin slash n deh biar lebih rapi ya. Nah, ini sekarang 20 ya. Saya coba run. Coba.txt ya. Oke. Di sini kalian bisa lihat ada 5 kali pembacaan. Ya. Jadi sekali baca kan 20 karakter ya kan. Dia harus ada university ya kan. Unif udah karena udah 20, sisanya apa? Masuk ke pembacaan kedua. Nah, di sini RCT ini loh kan nggak sampai 20 ya. Kenapa udah ganti baris? Karena diketemu apa? Karakter new line. Jadi karakter new line otomatis apa? Memotong pembacaan, udah selesai. Dianggap selesai kalau udah ketemu endor ya. Terus Jakarta juga nggak sampai 20. Ya, Indonesia nggak sampai 20. Nah, ini udah sampai 20. Jadi bakal dibaca. Ya. Misalnya kita mau persempit lagi, mau 10 aja deh, kira-kira mau ngetes nih berapa kali pembacaan. Ya makin banyak, 8 kali baca ya kan, karena kita berhasil 10 huruf sekali baca gitu ya. Ya oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu. Pak, kalau misal mau ngeprint tapi split by space gitu, diisi gimana ya Pak ya? Gimana ngeprintnya? Sorry, bisa diulang? Split by space. Jadi tadi kan di kalimatnya ada satu kalimat ada beberapa spasi. Terus di new line ya kebetulan cuma satu kata. Gimana kalau kita mau ngeprint satu kata satu kata satu kata gitu, tapi dari satu filing? Oh, jadi bacanya per kata gitu ya. Ya. Kalau bacanya per kata, kita nggak bisa pakai ini FGS ya kan, nggak bisa ya. Itu manual ya, manual. Ya mau nggak mau pakai FGC lagi gitu kan. FGC kita baca terus, ketemu spasi, ya udah kita tampilkan ke layar gitu kan. Oh, Baca lagi satu ketemu spasi tampilkan lagi. Ya itu sih cara ngakalinya ya. oke. Masuk akal. Ya itu sih. Kalau FGS nggak bisa karena dia langsung sekali libas berapa huruf sekaligus ya kan. Oke, thank you Pak. Ya, jadi di sini silakan eksperimen sendiri ya kan sesuai dengan apa yang kalian mau coba ya. Bisa share lagi. Nah, untuk menuliskan ke file juga sama caranya. Ya, oke, saya alihkan lagi sini kalimatnya tadi. Kita mau tuliskan kalimat menggunakan full string. Ya. Modenya adalah mode append aja ya, biar nggak menimpa yang lain. Nah, di sini berarti
Langsung aja. Output string yang mau di-input tadi adalah kalimat, ya kan, ke dalam pointer, ya. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan. Nama filenya coba.txt, kalimatnya algoritma dan pemrograman. Enter. Kita cek hasilnya. Nah, di sini ya, masuk ya, benar ya. Kalau mau mulai ya tinggal di /n kayak tadi yang awal kita praktekkan ya. Itu jalannya. Nah, sekarang misalnya nih, kita mau membuat program untuk mengcopy file. Bisa apa enggak? Ya. Jadi kita mau bekerja dengan dua file di sini, file asal dan file tujuan. Saya siapin dulu filenya. Misalnya file tujuannya namanya tujuan.txt. Ya. Nah, ini kosong ya. Jadi saya mau mengkopikan coba txt menuju ke sini. Ya. Jadi otomatis karena kita kerja dengan dua file, kita perlu dua pointer di sini. Oke, saya ganti aja supaya namanya lebih bagus ya. Ada source, ini adalah destination ya, supaya lebih jelas namanya. Terus berikutnya saya perlu buffer untuk membaca dulu. Saya pakai ini aja ya, getS aja, baca per string lebih cepat. Di hasil, ini file name perlu, ini counter tadi nggak pakai lagi. Kalimat tidak perlu karena kita tidak mengentrykan apa dari keyboard ya kan, tapi kita baca isinya file. Masukkan nama file asal. Nama file name-nya kita ubah di sini. Saya ganti supaya lebih jelas ya. File src aja. Sama satu lagi file dst ya, file destination. Ini saya ganti file source-nya di sini. Terus di biasa, kalau yang file source-nya modenya adalah mode apa ini? Ini saja ya. Mode baca kan. Jadi di sini kita read only untuk yang pertama. Ini tadi adalah file src, ya kan, read only. Di sini saya ganti dengan src. Ya, kalau dia nol berarti filenya nggak ada. Nah, kalau dia nggak nol, ya kan, baru kita baca ini, masukkan file tujuan, ya kan. Kalau asalnya nggak ada, buat apa kita masukin file tujuan, gitu kan. Nah, di sini kita printf lagi di sini, ya kan. Kita cek lagi, ini masukkan nama file tujuan. Ya. Berarti file txt. Kita cek lagi filenya ada apa enggak gitu ya. Saya kopikan ke sini. Saya kasih tab ya. File lurus. fopen, ini adalah apa berarti? dst-nya ya, pointer ke file keduanya. dst tadi saya beri nama. Ini file dst. File dst berarti modenya untuk menulis, kalau mau ngopi ya, berarti modenya adalah write ya. Mau open juga terserah kalian ya. Kalau copy biasanya write kan harus copy sama persis ya. Terus berikutnya adalah dst, destination-nya. Kalau nol berarti tidak ada. Kalau dia nggak nol, nah else, nah di sini baru kita lakukan proses pengkopian file tadi, ya kan? Nah, kira-kira apa yang kita lakukan ya kalau mau copy file? Langkah awal ngapain dulu ini kita tadi? Tentunya kita baca dulu file sumbernya, ya kan? Berarti tadi kita pakai while, pakai tadi f get string, ya kan? Kita baca
kemana tadi? Nama buffer tadi apa ya? Hasil ya, hasil 80, oke. Lalu nama pointernya source, ya kan? Kita baca. Nah, oke. Well ini, nah, setelah kita baca, kita tuliskan ke file tujuannya. Jadi string di sini adalah hasilnya ke mana nih? DST, ke destination, gitu kan? Lalu sudah selesai ya. Fclose source, lalu fclose DST. Coba kita uji dulu ya, bisa apa enggak? File asal coba.txt, file tujuan.txt. Kita cek hasilnya, tadi coba isinya ini, tujuan, nah, udah sama isinya kan, persis. Nah, berarti udah berhasil kita buat mengcopy file. Ya. Oke, saya share ya ke kolom chat. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, tidak ada ya. Ya, itu sekilas ya, cara untuk mengakses ya text file ya, beserta teknik untuk manipulasinya ya, membaca maupun menulis. Ya, silakan kalian praktek sendiri ya, supaya lebih mahir ya. Ini baru sebagian kecil ya, silakan dicoba-coba lagi. Mau ide apapun yang baru ya silakan dicoba ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya sambil absen ya. Ya, saya akan panggil yang belum tapping aja seperti biasa. Yang pertama, Mario Kawadito, apakah hadir? Mario Kawadito tidak hadir ya. Lalu Abius Xiaoki. Abius Xiaoki tidak hadir. Sudah 2 kali absen ya, berarti hari ini ketiga kalinya dia absen ini. Kelihatannya kok dia tidak pernah kuliah dari awal ya, si Abiu ini ya. Berikutnya Muhammad Haikal. Muhammad Haikal tidak hadir ya. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Selanjutnya, oh nggak ada, udah typing semua. Saya ulang ya, yang tadi tidak hadir, mungkin ada yang kelewat, nggak dengar. Mario Kawadito, nggak ada ya, di kolom chat nggak ada yang ngetik juga di sini. Oke, berarti nggak ada. Lalu Abius Yogi, tidak ada ya. Dan yang terakhir, oh nggak ada, jadi cuma 2 aja nggak hadir ya. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri ya kuliah kita. Selamat malam semuanya. Ya, malam kembali juga, Kak. Belum, Pak. Terima